Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan cara penyelesaian latihan soal nomor 3 berkaitan dengan penggunaan bunga tunggal. Bunga tunggal perhitungannya didasarkan pada modal awal yang disetorkan. Dengan demikian, besarnya bunga tiap periode akan sama, dari periode pertama, kedua, ketiga, dan sampai dengan periode yang terakhir. Untuk lebih jelasnya, berkaitan dengan penggunaan bunga tunggal ini, Anda bisa baca artikelnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com dengan mengklik linknya di bawah video ini. Langsung saja pada soal nomor 3, Pak Oga mendapatkan bunga bank sebesar Rp1.000.000 per bulan selama 2 tahun. Ia memiliki tabungan sebesar Rp150 juta. Yang ditanyakan adalah berapakah besarnya suku bunga tunggal per tahun di bank tersebut. Jadi di sini kita akan mencari besarnya suku bunga dengan menggunakan metode bunga tunggal. Langsung saja kita masukkan dulu yang diketahuinya. Pertama, bunga bank sebesar Rp1 juta. Di sini adalah per bulan. Kemudian yang kedua adalah periode selama 2 tahun. Dan yang ketiga adalah tabungan Pak Oga sebesar Rp150 juta. Nah, ini saya rubah dulu ke dalam bentuk accounting. Selanjutnya, yang ditanyakan adalah besarnya suku bunga tunggal per tahun. Kemudian jawab. Nah, karena di sini merupakan bagian daripada matematika keuangan, maka akan saya jawab dengan menggunakan metode manual. Jadi kita hitung secara matematis. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti soal ini akan saya simulasikan dengan menggunakan tabel simulasi ini untuk mengetahui berapakah tabungan bunga dan saldo tabungan tiap periodenya. Dan yang terakhir, nanti akan saya buatkan sebuah grafik berdasarkan tabel simulasi ini untuk mengetahui pergerakan bunga maupun pergerakan dari saldo tabungan, di mana ini merupakan ciri khas daripada penggunaan bunga tunggal. Langsung saja untuk yang pertama, yang A. Rumus untuk mencari suku bunga. B kecil, ini merupakan suku bunganya, sama dengan B besar, ini adalah bunga, dibagi dengan M0, ini merupakan tabungan awal dari Pak Oga, dikalikan dengan N. N ini merupakan periodenya. Dengan demikian, B sama dengan, kita masukkan bunganya per bulan adalah Rp1 juta. Nah, karena yang kita cari adalah suku bunga per tahun, maka secara otomatis bunga bank per bulan ini kita kalikan ke dalam bentuk tahun. Dalam hal ini adalah 2 tahun, sehingga menjadi 24 bulan. Kalikan dengan 24. Kemudian dibagi dengan M0-nya atau tabungan Pak Oga sebesar Rp150 juta. Dikalikan dengan N-nya, di sini adalah 2 tahun.
kurung tutup. Ini saya kasih kurung tutup dulu. Sehingga B sama dengan 24 kali 1 juta, sehingga 24 juta. Dibagi dengan 300 juta rupiah. Nah, di sini langsung saja kita masukkan dengan menggunakan Excel. Jadi sama dengan 24 juta dibagi dengan 300 juta. Maka hasilnya adalah 0,08 atau kita jadikan dalam persentase. Kita klik di number, pilih persentase sebesar 8% per tahun. Nah, ini adalah besarnya suku bunga selama 1 tahun. Selanjutnya, untuk yang kedua, kita cari berapakah modal akhir atau saldo akhir PAUGA setelah 2 tahun. Jadi sini untuk mencari saldo akhirnya atau modal akhirnya adalah MN sama dengan M0 tabungan awal PAUGA ditambah dengan besarnya bunga. Dengan demikian MN sama dengan tabungan awal PAUGA 150 juta rupiah ditambah dengan bunganya per bulan adalah 1 juta dikalikan dengan periodenya. Karena di sini adalah bunganya per bulan dan periodenya adalah tahun. Kita jadikan tahun sehingga dikalikan dengan 24 bulan. Maka MN itu langsung saja kita gunakan Excel sama dengan 150 juta ditambah dalam kurung ditambah 24 juta. Nah, kita lihat di sini saldo akhir atau tabungan PAUGA nanti selama 2 tahun sebesar 174 juta rupiah. Nah, apakah nanti jawaban kita benar seperti ini? Kita bisa cross-check dengan menggunakan tabel simulasi. Dalam tabel simulasi, ini terdapat kolom periode, kemudian kolom tabungan, bunga, dan saldo tabungan. Periodenya, di sini tabel simulasinya saya buat ke dalam bentuk bulan. Jadi 2 tahun dikalikan dengan 12 menjadi 24 bulan. Kita tinggal copy saja ke bawah. Kemudian tabungan sebesar 150 juta rupiah. Kita klik di sel AH9. Nah, kita harus ingat bahwa modal di dalam bunga tunggal itu adalah besarnya sama tiap periodenya. Jadi dengan demikian kita tinggal tekan F4 agar alamat selnya absolut, tekan Enter. Setelah itu kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kita lihat di sini besarnya modal adalah 150 juta rupiah per periodenya. Bunga ini merupakan perkalian antara tabungan awal dikalikan dengan suku bunganya. Kita lihat di sini suku bunganya ada 8% per tahun. Kita klik di sel AH
22, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Kita bagi ke dalam bentuk bulan menjadi 12. Tekan Enter. Maka bunga pada periode pertama sebesar 1 juta rupiah. Nah, ciri khas daripada bunga tunggal seperti saya ungkapkan di muka tadi adalah besarnya bunga tiap periode sama. Jadi kita tinggal copy saja ke bawah. Yang besarnya sama, 1 juta per periodenya. Kemudian yang terakhir, saldo tabungan. Ini merupakan penjumlahan antara tabungan periode pertama ditambah dengan bunga pada periode pertama. Jadi, saldo pada akhir periode pertama adalah 151 juta rupiah. Untuk saldo pada akhir periode kedua, ini merupakan penjumlahan antara saldo pada periode pertama ditambah dengan bunga pada periode kedua. Demikian juga untuk yang ketiga, ini merupakan penjumlahan antara saldo pada periode kedua ditambah dengan bunga pada periode ketiga. Nah, demikian seterusnya. Jadi kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, kita lihat di sini pada periode ke-24 saldo sebesar 174 juta rupiah. Jadi saldonya match dengan hitungan kita sebesar 174 juta rupiah. Bagaimana dengan bunganya? Coba kita lihat bunganya. Kita jumlahkan bunga periode pertama sampai dengan periode ke-24. Pilih auto sum. Nah, kita lihat di sini besarnya bunga adalah 24 juta rupiah. Jadi ini match dengan bunga pada soalnya. Kita lihat pada soalnya bunga bank adalah 1 juta rupiah per bulan. Dikalikan 2 tahun menjadi 24 juta rupiah. Jadi match. Nah, untuk mengamati pergerakan kenaikan dari saldo tabungan ini akan lebih mudah apabila kita menggunakan grafik. Karena itu di sini akan saya buatkan grafik. Kita flip saja mulai dari judul kolomnya. Kemudian ke bawah sampai dengan periode ke-24. Klik insert. Kemudian kita pilih grafik berbentuk line. Ini saya geser dulu ke samping kanan. Nah, kita lihat di sini. Nah, temanya saya rubah ke gelap. Nah, bisa kita lihat bunga yang berwarna coklat ini, dia besarnya sama, jadi rata, flat. Kenapa? Karena per periodenya besarnya hanya 1 juta rupiah. Demikian juga untuk tabungannya, dia berbentuk flat atau datar. Karena modal awalnya tiap periodenya sama, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Sedangkan saldo tabungannya yang silver ini, berwarna silver ini, dia akan naik secara signifikan. Jadi ya semakin lama periodenya, maka saldo tabungannya akan semakin besar. Kenapa? Karena ini merupakan akumulasi dari saldo periode pertama ditambah dengan bunga periode kedua. Kemudian saldo periode kedua ditambah dengan bunga periode ketiga dan seterusnya, sehingga akan terjadi kenaikan secara signifikan. Nah, misalnya katakanlah di sini suku bunganya per tahun 8%, misalnya saya rubah menjadi 15% misalnya per tahun. Kita lihat pergerakan grafiknya.
Begitu kita klik, maka secara otomatis tabelnya juga berubah, dan secara otomatis pula grafiknya juga akan berubah. Nah, kita lihat di sini, grafiknya berubah, di mana tabungan dan bunga dia akan tetap konstan, berbentuk flat atau mendatar, sedangkan suku saldo tabungannya dia akan cenderung naik ke atas. Nah, ini merupakan ciri khas daripada metode bunga tunggal. Mungkin itu saja pembahasan dari latihan soal nomor 3. Jangan lupa klik subscribe dan like bila Anda suka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalam.